percaya hidup kami ini hanya untuk Tuhan, dan bagi Tuhanlah kami hidup, dan kami percayakan setiap kehidupan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami, telinga Tuhan tidak tuli mendengar seruan kami, tangan Tuhan tidak kurang panjang terulur bagi kami untuk menjawab setiap seruan kami. Dan kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati dengar firman. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Salam, puji Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam cinta kasih Tuhan pada saat pagi siang hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita sekaliannya. Tema kita, tempat yang terindah. Ya, tempat yang terindah itu menjadi suatu tempat atau posisi yang paling dicari oleh banyak orang. Ya, mungkin saudara seringkali berkata tempat yang terindah itu berada di tempat-tempat atau kesenangan-kesenangan yang ada dalam dunia ini. Tetapi Alkitab mencatat tempat yang terindah itu bukan berada pada tempat-tempat di dalam dunia, tetapi tempat terindah itu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 25 sampai 26 di bawah kaki Tuhan. Jadi di bawah kaki Tuhan itu adalah tempat yang terindah. Lihat ayatnya dalam 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 26 ya. Jadi di situ tempat yang terindah ya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Bukan berada pada situasi atau keadaan-keadaan di dalam dunia ini, tetapi tempat itu yang paling indah di bawah kaki Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 25 sampai 26. Karena ia harus menanggung, memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi tempat yang terindah itu di bawah kaki Tuhan, ya. Di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu ma Tuhan perhatikan saya. Ya, di bawah kaki Tuhan itu adalah tempat yang terbaik dari semua tempat yang ada dalam dunia. Jadi perhatikan saya. Di bawah kaki Tuhan itu adalah tempat yang terbaik, tempat yang teraman dari segala tempat-tempat yang ada di dalam dunia ini. Sebab mengapa? Sebab ayat 26 berkata, kalau kita berada di bawah kaki Tuhan, maka kita bisa bebas dari maut. Ya, dari maut. Jadi pastikan hidupmu, pastikan masa mudamu, pastikan nikahmu itu berada di bawah kaki Tuhan. Sebab kalau kita berada di bawah kaki Tuhan, maka kita juga bisa dibebaskan, bisa dilepaskan dari yang namanya maut. Maut itu bukan berbicara tentang soal kematian secara jasmani saja, tapi maut itu juga berbicara tentang soal bahaya yang mengancam roh kehidupan kita. Jadi perhatikan, jadi tempat yang paling aman yaitu di bawah kaki Tuhan. Tidak ada tempat yang lain. Ya boleh saudara kalau punya berkat, ya boleh berlibur, boleh pergi kemana-mana saja. Tetapi yang namanya manusiawi pasti ada pada masa titik-titik dalam kejenuhan. Tetapi di bawah kaki Tuhan, ya kita bisa mendapat tempat yang terbaik, bahkan kita lepas dari maut. Lukas pasal 10 ayat 39 dan loncat 42. Apa sih Pak Pendeta artinya di bawah kaki Tuhan itu? Lantas apakah kita tunggu Tuhan lewat dari jalan sepetani ini? Tidak juga demikian. Teruskan. Ya. Teruskan, Pak 2, loncat, Pak 2. Ya. Amin. Jadi di bawah kaki Tuhan itu tempat yang terbaik dari antara yang baik, bahkan yang paling baik. Di situ. Bagaimana caranya Pak? Kita naik 39. Apa sih artinya duduk di kaki Tuhan itu? Naik 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ini duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan. Jadi apa arti duduk di kaki Tuhan itu? Duduk di kaki Tuhan itu suka dengar dan mendengar akan firman Tuhan. Amin. Bukti orang yang suka atau yang cinta atau yang memilih tempat yang terbaik itu,
dia berada di bawah kaki Tuhan. Artinya apa? Di bawah kaki Tuhan itu artinya suka dengar-dengaran, bahkan mendengar pada perkataan firman Allah. Ya, dia dengar. Kita tidak tunggu Tuhan lantas lewat dari tempat ini, bukan. Dan ingat, orang yang suka dengar firman Tuhan itu adalah kehidupan yang mendapat bagian yang terbaik. Ayat 42. Lihat 42 itu. Jadi itu, dengar firman, dapat yang terbaik. Ya, kau dengar firman Tuhan, suka mendengar perkataan firman, engkau mendapat bagian yang terbaik. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak diambil daripadanya. Kenapa dia mendapat bagian terbaik? Karena dia suka dengar-dengaran akan firman. Saudara mau dapat bagian terbaik? Lo mau enggak kalian dapat yang terbaik? Jodoh yang terbaik, amin? Amin. Pasangan hidup yang terbaik, amin. Istri yang terbaik, amin. Kau suka dengar firman, kau dapat yang terbaik di antara yang paling baik. Dapat yang terganteng di antara paling ganteng. Kenapa? Karena hidupmu suka dengar firman. Yakinlah, kalau engkau suka dengar firman, dapat yang terbaik. Pastikan itu. Ya. Coba ulang kembali 42 itu supaya kalian jadi mantap, ya, supaya kalian suka, ya. Di mana-mana sekarang kan bisa dengar firman kan? Di ibadah di mana-mana. Ya, mari 42 silakan. Kalau kau suka dengar firman, hidupmu mendapat bagian yang terbaik. Silakan. 3, 2, ya. Hanya satu saja yang perlu. Amin. Hanya satu yang perlu. Teruskan. Apa bagian yang terbaik itu? Iya, itu bagian yang terbaik. Sehingga dia mendapat yang terbaik. Terus yang dan tidak akan pernah hilang. Kalau engkau suka dengar firman, tidak akan pernah hilang berkat. Amin. Enggak pernah hilang. Berkat kesehatan, keselamatan, berkat apapun tidak pernah hilang. Asal hidupmu mau duduk di kaki, yakin kan ini? Yakin enggak? Kenapa enggak yakin mukamu kulihat? Yakin enggak? Yakin. Tidak akan pernah hilang. Jadi kalau orang berkatnya itu suka dengar firman, tidak akan pernah hilang berkatnya. Tidak akan pernah diambil oleh apapun. Ya, jadi siang ini mari ya, sukalah kalian duduk di kaki Tuhan. Ayo mengakhiri tahun ini, sebentar lagi, tidak akan lama lagi ini. Saya beriman kita akan lewati tahun ini, amin. Saya imani itu. Tuhan berikan kesehatan kepada kita, kekuatan kepada kita. Ya, dan kita siap untuk melangkah pada tahun yang akan datang. Berkat-berkat Tuhan sudah menanti di sana, amin. Amin. Berkat-berkat Tuhan sudah menanti. Asal pastikan hidupmu berada di bawah kaki Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi, kegoncangan tidak tahu apa yang terjadi. Ya, tapi pastikan asal aku di bawah kaki Tuhan, maka aku mendapat yang terbaik. Mari semua. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah namamu kan menggir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Seumur hidupku, hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Semua kita tundukkan kepala, semua kita tutup mata. Terima kasih Tuhan, kami percaya